Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission, Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan sekarang kami berada atau lokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Kami bersuka hari ini sekali lagi kita berkumpul, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan dari semua saya ambil dari Alkitab. Dan saya seorang hamba Tuhan tidak berani mengajar menurut pendapat saya begitu. Karena hikmat saya itu kebodohan bagi Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami sekali lagi akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Engkau sucikan hati kami, Bapa, supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi boleh tinggal dalam hati kami dan boleh kami pakai khususnya hari ini dalam hidup kami. Juga roh kami, berikan roh yang baru, hati yang baru supaya kami bisa menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Terima kasih kami mohon Roh Kudus penuhi hamba, berbicaralah melalui mulut hamba. Setiap kata-kata yang ucapkan itu supaya dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan amin. Amin. Dan seperti biasa saya ada beberapa note sebelum kita masuk ke dalam judul. Kita akan baca bersama note-nya. Banyak kita orang Kristen yang masih belum mengerti secara jelas apakah kita sebagai orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah anugerah Allah. Jadi bingung, orang masih bingung sekarang. Under the grace of God atau dengan iman. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Sebagai akibat banyak kita orang Kristen yang masih berpengertian bahwa melakukan hukum Taurat, khususnya perpuluhan, bisa menjadi suatu berkat baik secara rohani maupun secara jasmani, khususnya finansial. Saya banyak berbicara di Indonesia, kalau kita kasih perpuluhan, pasti kita diberkati Tuhan, khususnya secara finansial. Itu argumentasi lain. Tapi dengan itu, kita akan masuk ke dalam judulnya ialah Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat, bahasa Inggris, Jesus fulfill the law. Jesus fulfill the law. Jadi kita akan lihat poin nomor 1. Saya ada 9 poin, tapi dengan cepat, saudara, kita akan belajar. Poin nomor 1, bukan untuk meniadakan, not to abolish. Kita akan baca Matius pasal 5 ayat 17. Ini Tuhan Yesus berbicara, janganlah kamu menyangka bahwa aku, yaitu Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan itu hukum Taurat, melainkan untuk apa, saudaraku? Menggenapi. Ini Tuhan Yesus berbicara. Kita akan lihat note nanti seperti ini, saudaraku. Kita akan baca. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan siapa-siapa, bukan murid. Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan atau menghapus atau melenyapkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, kita akan baca Matius 5 ayat 18. Yesus lagi, Tuhan Yesus berkata, karena aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya. Kalau Tuhan Yesus bilang sesungguhnya berarti memang sesungguh-sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum langit dan bumi hilang lenyap, hukum Taurat masih berjalan. Coba notis seperti ini, saudaraku, kita baca supaya jelas. Artinya selama langit dan bumi masih ada, hukum Taurat tidak akan ditiadakan oleh Tuhan Yesus, tetapi digenapi atau disempurnakan. Hukum Taurat ada, tapi disempurnakan, digenapi oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Menggenapi bisa diartikan menyempurnakan. Selanjutnya note-nya kita baca seperti ini. Artinya hukum Taurat tetap ada sampai sekarang, tetapi Tuhan Yesus adalah penggenapnya. Nanti kita akan belajar, saudara bisa ngerti. Karena tidak ada satu orang pun
yang sanggup untuk melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak satu orang pun yang bisa sanggup, pasti gagal. Coba contohnya, saya kasih contoh ini. Rasul Paulus yang mengaku bahwa dia tidak bercacat, betul? Dia tidak bercacat sebagai seorang ahli hukum Taurat, Farisi, tetapi apa? Tetapi apa? Dia membunuh orang Kristen, saudara tahu, ya tahu? Dia membunuh orang Kristen, masukkan dalam penjara dan sebagainya. Sedangkan hukum Musa atau hukum Taurat, kalau saudara baca 10 hukum, yang nomor 5 mengatakan apa? Jangan membunuh. Tapi Rasul Paulus membunuh tidak? Membunuh. Dia bilang saya tidak bercacat. Orang Farisi. Nanti kita akan pelajari. Kita itu masuk kedua, poin nomor 2. Mendirikan jemaatnya. Will build his church. Not my church, but his church. Ya, kita akan lihat note, saudara, seperti ini sebelum kita masuk pada ayatnya. Di samping kematiannya, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mendirikan jemaatnya, bukan untuk menegakkan hukum Taurat. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang, dia mendirikan jemaatnya, orang Kristen, Anda dan saya, bukan untuk menegakkan hukum Taurat, makanya digenapi. Kita baca Matius pasal 16, 8. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16 dikatakan seperti ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, yang artinya apa? Juru selamat, anak Allah yang hidup. Ini Petrus pengakuan, engkau Mesias dan engkau juga anak Allah yang hidup. 17 ya, dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi Petrus hanya sebagai Allah dinyatakan. Ayat 18 kita baca bersama, perhatikan. Dan aku pun berkata kepadamu, Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus. Orang suka bilang, oh gereja dimulai di atas Petrus. Bukan. Tuhan Yesus katakan di atas batu karang. Siapa batu karang? Bukan di atas Petrus. Aku akan apa? Mendirikan jemaatku, bukan menegakkan hukum Taurat. Aku tidak mendirikan hukum Taurat, yaitu gereja, dan alam maut, kuasa dosa atau hukum Taurat tidak akan apa? Menguasai. Ini siapa yang bicara? Tuhan Yesus. Ya, lihat note-nya, saya taruh note seperti ini, saudaraku. Yesus sama sekali tidak berkata bahwa dia akan mendirikan jemaatnya di atas Petrus. Tidak. Tetapi di atas pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah apa? Mesias, juru selamat, batu karang yang teguh. Dan Yesus tidak berkata bahwa dia akan menegakkan hukum Taurat, tetapi dia akan apa? Mendirikan gereja, jemaatnya, Anda dan saya. Nah, nanti kita masuk poin nomor 3. Saya ada 9 tapi cepat, saudaraku. Kita akan berbicara tentang kasih, love, kasih. Coba kita lihat note-nya. Ya, 1 Yohanes, maksud saya 1 Yohanes 4:8, maaf. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Siapakah Allah? Sebab Allah adalah kasih. Ingat saudara, Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih, God is love, artinya tidak sebagian dari Allah, tidak atributnya, perbuatannya, kasih. Allah adalah kasih. Misalnya kembang di depan saya ini, oranye, merah, kuning. Kembang ini adalah kuning misalnya. Ya memang kuning kembang itu. Bukan sebagian seluruh kembang ini kuning. Allah adalah kasih. Jadi bukan sebagian dari Allah kasih. Allah adalah kasih. Kita baca Roma 13 ayat 10 mengatakan seperti ini. Kasih, kita berbicara tentang kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih, yaitu siapa kasih? Yesus adalah kasih. Kasih adalah apa? Kasih adalah apa? Kegenapan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat adalah kegenapan kasih. Tuhan Yesus yang berbicara, kasih adalah, Rasul Paulus, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ingat, God is love. And Jesus is God, betul? Amen. Yesus adalah Allah. Galatia 5:14 mengatakan seperti ini. Paulus berkata, sebab seluruh, katakan seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Baca, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik kalau Anda saya mengasihi sesamanya,
tercakup seluruh hukum Taurat tercakup karena kata-kata itu. Amin. Ngerti? Poin nomor 4. Kita akan berbicara tentang iman, faith. Poin nomor 4, iman, faith. Kita akan lihat Roma 10 ayat 4. Kalau tidak salah ya. Sebab Kristus Yesus adalah kegenapan, kata kegenapan. Kegenapan apa? Hukum Taurat. Tuhan Yesus kegenapan hukum Taurat. Dia datang mendirikan gereja, jemaat. Kita belajar. Sehingga kebenaran, katakan kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yaitu apa saya tahu, percaya dengan iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Percaya dengan kepada Tuhan Yesus, itu adalah kebenaran setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, saya katakan saudara belum tentu ke gereja, lantas saudara menjadi orang benar. Karena gereja bukan Tuhan, gereja manusia. Yang membenarkan kita darah Yesus, Tuhan Yesus. Banyak orang, saya udah ke gereja, saya orang Kristen. Belum tentu, saudaraku. Biar saudara 100 kali, 1000 kali ke gereja, belum tentu Anda jadi Kristen. Belum tentu. Percaya saya. Itu tapi lain khotbahnya. Kita baca 1 Timotius 1, ayat 13. Ini Paulus. Aku Paulus yang tadinya sebagai apa? Farisi. Paulus. Sebagai Farisi, ahli Taurat. Rasul Paulus. Seorang apa? Penghujat. Ini tadinya. Ini dia omong ini sesudah dia bertobat. Tapi sebelumnya dia mengaku dia adalah seorang penghujat. Saya tanya, apakah hukum Taurat mengajarkan Anda dan saya untuk penghujat? Ini Paulus yang berbicara. Aku tadinya seorang penghujat dan seorang apa? Penganiaya. Bahkan membunuh orang-orang Kristen. Dan aku adalah seorang ganas. Waktu dia jadi seorang Farisi. Dia mengaku, saudaraku. Makanya kita tidak bisa mengatakan hukum Taurat itu semua beres. Ini seorang yang dia bilang saya tidak pernah bercacat melakukan agama saya. Nanti kita baca. Tapi rupanya dia mengaku dia penghujat. Dia penganiaya dan dia seorang ganas. Ayatnya continue, saya bagi 2. Tetapi aku telah dikasihinya, yaitu Yesus, karena semuanya itu telah. Kata-kata telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu apa? Di luar iman. Iman kepada siapa? Yesus. Jadi kalau Anda dan saya, kita belum beriman kepada Tuhan. Jadi kita mengaku segala sesuatu di luar iman, kita bisa jadi jahat. Betul. Paulus, dia ngaku. Coba baca Galatia 3, 23. Sebelum iman itu ada, kita bicara soal iman, saudara. Ini poin nomor 4 tentang bicara iman. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan. Bimbingan apa? Pengawalan. Hukum Taurat. Sebelum apa? Iman datang. Iman kepada Yesus, kita diawal, dibimbing oleh hukum Taurat. Lihat. Dan dikurung oleh hukum Taurat. Sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi sebelum Tuhan Yesus kita beriman, kita dikawal dan dikurung oleh hukum Taurat. Sampai iman itu datang. Ayat 24, saya dengan cepat. Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun. Adalah hanya penuntun. Guide, tutor. Bagi kita sampai Kristus datang. Saya katakan tadi. Supaya kita dibenarkan karena apa? Amin. Saudara dan saya tidak dibenarkan karena hukum Taurat. Sudah digenapi. Sekarang Anda dan saya dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Nomor 25, ayat 25 mengatakan seperti ini. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita itu siapa? Orang Kristen tidak, katakan tidak. Tidak berada lagi di bawah apa? Pengawasan penuntun. Apa itu penuntun? Hukum Taurat. Ngerti? Jadi Anda dan saya, kalau Anda mengaku seorang Kristen, kita tidak lagi dituntun, diawasi oleh hukum Taurat. Kita sudah bebas. Dalam arti kata. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk mendirikan apa? Jemaatku. Jemaat Tuhan Yesus tidak dikawal, tidak dipimpin oleh hukum Taurat. Artinya hukum Taurat tidak berlaku bagi jemaat Kristen. Ngerti? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin.
Anda mengerti, saya mengerti. Ini arti katanya. Ayat 26, Rasul Paulus berkata, sebab kamu semua, itu kita, kamu semua orang Kristen yang sudah lahir baru adalah apa? Anak-anak Allah. Ini yang berbicara Rasul Paulus. Mantan Farisi yang betapa pujat. Kita semua orang Kristen yang lahir baru adalah anak-anak Allah. Kalau saudara, kita sudah pelajari seringkali Yohanes 1:12, jika seberapa banyak orang menerima dia, diberinya kuasa menjadi apa? Anak-anak Allah, itu mereka percaya kepadanya. Karena iman, kita percaya anak Allah, iman di dalam Yesus Kristus, bukan iman di dalam hukum Taurat. Betul? Makanya dikatakan tadi soal iman. Iman ini sudah datang. Iman kita pada Tuhan Yesus. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Bukan saya yang berbicara. Betul? Makanya saya sering berkata, saya tidak akan bawa firman menurut pendapat saya. Oh, barangkali tidak ada kata saudara baca, saya baca. Sampai sini kita mengerti bahwa hukum Taurat sama sekali tidak ada hubungan dengan kita. Orang Kristen. Tapi iman kita pakai. Amin. Kita akan masuk poin nomor 5. Menganggapnya sampah. As rubbish. Kita akan baca note seperti ini, saudaraku. Rasul Paulus, seorang mantan Farisi atau ahli Taurat yang sangat taat dan setia kepada hukum Taurat, tetapi dia menganggap semuanya itu sebagai, yaitu yang kehebatannya, segalanya yang dia lakukan waktu dia menjadi orang Taurat, semuanya kehebatannya dianggap apa? Sampah. Supaya dia mengenal Yesus Kristus. Ini ahli hukum Taurat. Dibilang semua itu sampah. Dalam bahasa Inggris, garbage. Saudara pelihara sampah nggak? Sampah udah dibuang, tong sampah ambil lagi. Oh, maaf saya simpen. Saudara simpen sampah nggak? Paulus, seorang mantan ahli Taurat, itu sampah semua. Garbage semua tuh. Pengajaran-pengajaran hukum Taurat yang dia alami, dia ajar semua itu garbage. Supaya apa? Dia bisa ketemu dengan Kristus. Kita baca ayatnya, Filipi 3, ayat 4-8. Sekalipun aku, yaitu Paulus, juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal rahasia. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal rahasia, aku apa? Lebih lagi secara daging. Lahiriah itu secara daging. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin dia keluar. Orang Ibrani asli. Dia orang asli. Paulus orang Israel. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku apa? Orang Farisi. Ahli Taurat dikatakan. Ayat 6, kita baca terus, jangan cepat. Tentang kegiatan untuk penganiayaan jemaat. Tadi kita baca. Tentang kebenaran dalam mentaati apa? Hukum Taurat, aku apa? Aku tidak bercacat. Siapa yang bicara? Rasul Paulus. Waktu dia masih jadi ahli Taurat. Tapi dia penganiaya, pembunuh, kita tahu. Kita baca tadi ayatnya. Berarti tidak ada orang bisa melakukan hukum Taurat. Sekarang dia ketemu Tuhan Yesus, dia bilang itu sampah semua. Halo? Sampah. Dia punya kehebatan hukum Taurat dan sebagainya, sampah. Dokumen dia hebat Rasul Paulus. Oke? Nah, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tuh. Ya tidak? Dia ngaku ya. Hukum Taurat nomor 5 nggak bisa itu berlaku. Hukum Taurat, kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 7. Terus jangan cepat. Tetapi apa yang dahulu yang kita baru baca merupakan apa? Keuntungan bagiku. Jadi sangat dimuliakan keuntungan jadi apa harapan dan sebagainya. Khususnya mentaati hukum Taurat. Tapi sekarang kuanggap rugi karena apa? Kristus. Dulu dia pikir dia untung jadi Farisi, jadi untung. Tapi sekarang dia ketemu Tuhan Yesus, itu kerugian. Ayat 8, dengan cepat. Malahan segala, katakan segala. Segala sesuatu, itu semuanya. Apa saja, segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk membongkar atau apa segala hukum Taurat, untuk genapinya. Rasul Paulus jadi saksi. Seorang ahli Taurat. Dia dirubahkan, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia turun orang tidak bercacat.
dalam agamanya. Saya bagi 2 ayat ini 8, kita baca ini jelas. Oleh karena dialah, Rasul Paulus mengaku, karena siapa? Yesus. Aku, Paulus, telah apa? Melepaskan semuanya itu. Khususnya ketaatan kepada hukum Taurat. Dia lepaskan, saudaraku. Dia tinggalin. Karena apa? Baca. Dan menganggapnya sampah. Seperti saya kata tadi, saudara tidak akan mungkin simpan sampah, betul? Nggak mungkin kita simpan sampah di rumah. Makin bertimbun sampah, rumah penuh sampah kan? Nggak mungkin. Tapi dianggapnya sampah. Kehebatannya, pengetahuannya, Paulus dulu sekolah pintar dia. Makanya dia tulis 13 atau 14 buku di Perjanjian Baru. Termasuk buku Ibrani katanya. Tapi kita tahu itu pelajaran lain. Dia anggap sampah supaya aku apa? Memperoleh. Saya katakan kepada Anda, kalau kehebatan Anda, kejagoan ilmu apa, bahkan sekolah teologi tinggi, saudara dapat S1, S2, S3, tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan Yesus, itu semua sampah. Betul tidak? Kalau Anda secara pribadi ketemu Tuhan Yesus. Saya ketemu Tuhan Yesus 53 tahun yang lalu, saudaraku. Sampah semua. Saya selebritis, main di mana-mana musik. Kita baca notnya, saudaraku, dengan cepat. Ayat-ayat di atas adalah pernyataan atau kesaksian dari siapa? Rasul Paulus. Seorang mantan ahli Taurat. Yang semuanya kehebatannya termasuk ketaatannya kepada hukum Taurat dianggapnya sebagai sampah, saudaraku. Supaya apa? Supaya dia memperoleh Yesus Kristus. Saudara kalau tidak buang sampah gak akan ketemu Tuhan Yesus. Makanya diajarkan bertobatlah. Itu juga khotbahnya lain. Kita sudah bertobat. Kita berbicara soal Yesus menggenapi. Poin nomor 6. Dan cepat. Kapankah? When? Poin nomor kapankah? Nah, kita akan baca note. Mengatakan seperti ini. Jadi pertanyaan bukan apakah benar Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat. Itu kita tahu. Tetapi kapankah dia menggenapinya? Gitu. Dia bilang aku datang menggenapi. Kapan dia genapinya? Kita mau tahu ya tidak? Kita baca Galatia pasal 3 ayat 10. Bagian A saja. Karena semua orang, berapa orang? Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada apa, saudaraku? Di bawah apa? Kutuk. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan. Siapa yang tulis? Paulus. Mantan ahli Taurat. Tidak percaya. Semua orang, termasuk Anda dan saya. Kalau kita hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat, kita ada di bawah kutuk. Karena ada firman terkutuklah orang di bawah hukum Taurat. Notis saya taruh seperti ini, saudaraku. Jadi pertanyaan bukan apakah kita masih melakukan hukum Taurat. Tetapi apakah kita ingin hidup di bawah kutuk dari pekerjaan hukum Taurat. Yang mana Anda pilih? Anda dan saya mau hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Bukan saya yang ngomong, saudara. Rasul Paulus. Kalau Anda dan saya hidup di bawah hukum Taurat, Anda dan saya hidup di bawah kutuk. Amin. Galatia 3:13 kita baca seperti ini. Kristus Yesus, Paulus kata, Kristus Yesus telah menebus atau memerdekakan kita dari apa? Kutuk. Dari kutuk apa? Hukum Taurat. Berarti hukum Taurat adalah kutuk. Bukan saya, Paulus yang bilang, jangan marah kalau doa debat, kok surga. Paulus mau bicara ini, saya setuju nih. Silakan, jangan debat sama saya. Paulus bilang, Kristus Yesus menebus Anda dan saya, mereka kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Dia, Tuhan Yesus, menjadi kutuk karena kita. Dia berbicara Paulus kepada orang-orang Yahudi. Dan juga orang-orang non-Yahudi. Galilea. Ketika ayatnya sebagai 2. Sebab ada tertulis, baca yang keras sama-sama. Terkutuklah orang yang digantung atau mati pada kayu salib. Siapa? Yesus. Dia tergantung di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukum Taurat. Untuk membebaskan kita dari hukum Taurat.
Karena kalau kita di bawah hukum Taurat, kita terkutuk, saudaraku. Karena tidak ada orang bisa melakukan, bahkan Rasul Paulus nggak bisa. Dia bilang, oh, kutuk saya lengkap. Loh, tadi hukum 10 hukum nomor 5, jangan membunuh. Dia membunuh bahkan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang yang baik, orang-orang tidak pernah bikin salah, tidak pernah menyakiti, dia bunuh. Rasul Paulus. Nota yang saya bahas seperti ini. Sampai selesai, ada 9 dengan cepat poinnya, saudara. Jadi menurut ayat di atas, pada hakikatnya hukum Taurat digenapi oleh Tuhan Yesus ketika apa? Dia disalibkan. Atau dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memerdekakan kita bukan hanya kita selamatkan dari dosa, nanti kita akan belajar. Karena dibebaskan hukum Taurat, karena kita akan belajar hukum Taurat itu dosa. Wah, Pak Ritio kok khotbahnya begitu. Bukan saya, kita akan belajar. Hukum Taurat itu dosa, kutuk. Kita sudah kutuk. Kita baca note selanjutnya seperti ini. Maksudnya hukum Taurat tetap berlaku sebelum atau sampai kepada Tuhan Yesus mati. Masih berlaku, tapi di kayu salib atau disalibkan. Dan setelah itu, setelah Tuhan Yesus salib mati, dia ambil kutuk. Setelah itu kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Anugerah Allah. Amin. Gereja hidup bukan di bawah hukum Taurat, kita di bawah anugerah. Grace of God. Itu kita. Galatia 2:21 kita baca dengan cepat. Ini Paulus juga menulis. Aku, yaitu Rasul Paulus, dia ahli Taurat dulu, tidak menolak kasih karunia atau anugerah Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh apa? Oleh hukum Taurat. Kalau ada kebenaran, ini seorang mantan ahli Taurat. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka apa? Sia-sialah atau percumalah apa? Kematian Kristus. Sedangkan kita baru belajar bahwa Yesus mati untuk apa? Memerdekakan kita dari kutuk. Tapi sekarang ahli Taurat mantan mengatakan, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus mati di kayu salib percuma. Untuk apa dia? Kalau hukum Taurat bisa menyelamatkan dari saya. Poin nomor 7. Saya ada 9 poin. Dengan cepat, sabar. Poin nomor 7 yaitu anugerah. Tadi saya baru katakan kita di bawah anugerah, betul? Kita akan lihat note. Note seperti ini saya taruh. Kasih karunia atau anugerah itu artinya apa? Pemberian yang kita tidak patut untuk menerimanya. Grace of God. Artinya kita misalnya bikin jahat, mestinya kita dipukul. Kita berdosa, mestinya kita yang disalib dibunuh. Tapi Tuhan Yesus datang, anugerah dia ambil. Digantikan dengan anugerah. Kita nggak patut terima Tuhan Yesus. Tapi karena Allah mengasihi dunia yang memberikan Tuhan Yesus. Itu ya. Jadi kita nggak patut semuanya ini. Tapi itulah anugerah. Hal yang kita tidak patut terima, tetapi diberikan kepada kita, khususnya kita manusia yang berdosa. Apa yang layak kita terima sebagai orang berdosa? Hukuman. Upah dosa ialah apa? Itu yang kita patut terima. Ada upahnya. Kalau ada dosa tetap berdosa, ada upahnya. Dosa ada upahnya. Itu maut. Apa arti maut? Kematian kekal. Terpisah dari Allah. Itu maut. Yohanes 1 ayat 17. Sabar saudara, kita selesai. Oke? Ini Yohanes berkata. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa. Bukan Abraham. Bukan Yakub. Dan orang debat nanti soal itu. Oh, Abraham. Abraham bukan orang Ibrani. Yakub bukan orang Ibrani. Sampai dia bergulat dengan malaikat apa Tuhan. Namanya dirubah jadi Israel. Tapi yang jelas Abraham bukan. Makanya hukum Taurat terus kepada Musa. Siapa Musa? Orang Ibrani. Orang Israel. Yang dibawa Israel keluar dari Mesir. Musa. Di Bani Israel. Betul? Jadi kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus.
Tetapi kasih karunia itu anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi di sini saya bilang saudaraku, sampai di sini saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda dan saya belum percaya menerima Tuhan Yesus, Anda masih hidup bawah kutuk. Tidak peduli Anda punya agama apapun. Hukum-hukum agama, Kristen bukan agama. Hubungan pribadi dengan Yesus. Kalau Anda punya hukum agama, itu akan menjadi kutuk bagi Anda. Maaf. Tapi itu benar. Agama apapun, saudara, berada, hukum-hukum itu adalah kutuk. Karena nggak ada yang bisa beresin. Contoh Efesus 2 ayat 8 mengatakan seperti ini, Paulus penulisnya, Paulus. Sebab karena kasih karunia itu karena apa? Anugerah. Kasih karunia itu anugerah. Grace. By the grace of God. Kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Saya bilang kayak tadi, grace adalah pemberian. Satu hal yang kita tidak patut terima sebagai orang berdosa, kita patutnya menerima maut, upah dosa yang maut. Tapi dikasih grace, kasih anugerah, dikasih kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Berarti kita bukan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus. Saya tahu seperti ini. Jadi sangat jelas sekali kalau firman Tuhan mengajar bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena melakukan apa? Hukum Taurat. Tetapi karena kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan Yesus Kristus. Itulah Kristen. Kita bukan agama. Kalau kita orang Kristen, kita tidak hidup di bawah hukum-hukum segala macam. Di bawah anugerah. Kita diberikan Alkitab. Maka semua ayat ini dari Alkitab. Bukan saya karang-karang. Poin nomor 8. Hampir habis 9 poin. Perpuluhan adalah hukum Taurat. Tithing is the law. Sekali lagi. Persembahan perpuluhan adalah hukum Taurat. Orang nggak percaya kita baca nota dulu. Perpuluhan adalah mandatori, katakan mandatori. Perpuluhan adalah mandatori hukum Taurat untuk orang siapa? Israel atau Yahudi yang diperintahkan Allah. Bahwa perpuluhan adalah hak milik pusaka siapa? Bani Lewi. Bani Lewi salah satu dari 12 suku Israel. Bukan orang Indonesia, saudaraku. Betul? Ini berbicara perpuluhan. Itu adalah milik pusakanya siapa? Bani Lewi orang Israel. Kalau saya dibeli milik pusaka, ayah saya memberikan sebidang tanah untuk sebagai milik pusaka, warisan atau inheritance, boleh nggak diambil orang lain? Nggak boleh. Karena itu milik pusaka saya. Nggak boleh dicuri. Nggak boleh dikutak-kutik. Hanya orang yang berhak. Nah, yang berhak di sini perpuluhan siapa? Bani Lewi. Jangan dicolong. Jangan dicuri-curi. Bani Lewi bukan orang Indonesia. Orang Israel. Kita bisa bilangan 18, 23, 24. Tetapi orang apa? Lewi. Salah satu dari suku Israel. Mereka lah yang apa? Harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Baca continue. 23 saya bagi 2. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka jaga rumah Tuhan, melayani rumah Tuhan. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Artinya mereka tidak ada tanah. Dibagi tanah, mereka tidak ada semua itu. Mereka hanya melayani rumah Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, Bani Lewi. Coba baca ayat 24-nya. Baca yang keras. Sebab persembahan apa? Persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh siapa? Orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada siapa? Orang Lewi sebagai apa? Milik pusaka. Seperti saya katakan tadi, kita nggak bisa kutak-kutik milik pusaka inheritance orang, betul? Nggak boleh dicolong, nggak boleh diambil, bahkan nggak boleh ditiru. Jelas ayatnya persembahan perpuluhan itu diberikan kepada orang Lewi, bukan kepada gereja. Halo?
bukan kepada gereja, pada orang Lewi. Nah itu saudara mulai, wah Pak Artyo salah ngajar. Silakan. Saya nggak suka debat. Saudara call saya, Pak Artyo, ayo kita ngobrol. Menjelaskan soal ini. Continue ayat 24 saya bagi 2. Itulah sebabnya Allah berkata, telah berfirman tentang mereka, itu Bani Lewi. Mereka tidak akan dapat milik pusaka atau tanah dan sebagainya di tengah-tengah orang Israel. Seperti saya katakan tadi. Mereka nggak dapat. Tapi mereka mendapat persepuluhan. Itu adalah milik. Sebagai hukum Taurat. Amin. Ngerti? Jadi persepuluhan sebagai sebagian hukum Taurat yang diberikan pada orang Israel dan sebagai milik pusaka Bani Lewi. Hukum Taurat. Bukan hukum gereja, Bapak Ibu. Bukan hukum gereja. Karena kita bukan orang Israel. Saya tahu seperti ini. Persepuluhan adalah ketetapan Tuhan yang diberikan sebagai hak milik pusaka orang Lewi, orang Yahudi. Bukan orang Indonesia. Halo. Pak Artyo ngajarnya kacau. Sekali lagi saya bilang. Persepuluhan adalah ketetapan yang diberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusaka orang Lewi. Orang Yahudi dia. Lewi orang Israel. Dia bukan orang Indonesia. Seperti Anda dan saya. Dan persepuluhan adalah apa? Hukum Taurat. Yang berlaku bagi bangsa Israel. Bukan jemaat Kristus. Halo. Wah. Gereja-gereja mulai. Saya bisa dengar saudara. Wah Pak, kalau gitu kita nggak usah kasih persepuluhan ke gereja dong. Sabar. Sabar. Oke. Saya taruh note selanjutnya seperti ini. Tuhan Yesus, dengar, saya ajarin. Tuhan Yesus dan Rasul-Rasulnya tidak pernah, saudara boleh buka Alkitab. Tuhan Yesus sendiri dan Rasul-Rasulnya tidak pernah memerintahkan jemaatnya untuk memberi persepuluhan. Anda buka ayat Alkitab. Buka Alkitab. Tuhan Yesus dan Rasul pernah nggak perintahin jemaat kasih persepuluhan? Mengajar. Tetapi memberi dari hati. Bisa 2%, 5%, 10%, 100%, dan saudara mau memberi, mau 500%, silakan. Tidak dibatasi 10%. Itu hukum Taurat. Kita bukan di bawah hukum Taurat, kita di bawah anugerah. Kalau kita baca 2 Korintus 9:16 supaya jelas, ini Rasul Paulus, ahli Farisi, orang Farisi mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai juga banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing apa? Memberikan menurut apa, saudaraku? Kerelaan hatinya. Perjanjian baru. Rasul Paulus, ahli Taurat mengajari ini. Hendaklah masing memberi menurut kerelaan hati. Memberi dari hati. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi saya kemarin, baru di orang ngomong, adik saya bilang, Bung, kami baru dapat amplop dari gereja untuk persepuluhan. Ditodong. Karena nggak hadir di gereja. Dikirimin amplop. Ayo, persepuluhan belum bayar. Adik saya bilang, sini bilang baru. Saya bilang, oke. Tapi saya dengar firman Tuhan saya baru terbuka. Bebas. Anda mau kasih 2%, 3%, 10%, 100%, 200%, bebas. Yang penting kita memberi dari hati dengan sukacita. Jangan ngedumel. Persepuluhan lagi. Ada, saudara dengar, saya dengar saudara. Iya Pak, saya ini persepuluhan lagi, ditodong. Amplop. Mana persepuluhan kamu? Tapi yang paling bahaya, orang mengajar kalau Anda tidak memberi persepuluhan, Anda tidak diberkati Tuhan.
Emangnya main loto? Emangnya berkat kita datangnya dari perpuluhan? Kalau gitu Tuhan Yesus seperti konyol dong. Semua yang ada yang kita miliki, yang kita punya ada di dalam Tuhan Yesus. Paulus bilang, Allahku, bukan hukum Taurat, Allahku akan memberikan kecukupan menurut apa? Saudara tahu ayatnya? Di dalam kemuliaannya. Paulus, Allahku akan memberikan kecukupan kepadamu. Enggak bakal rugi ke Tuhan. Daud bilang apa? Saudara belajar ini. Tuhan adalah gembalaku dan siapa gembala ada? Hukum Taurat apa Tuhan Yesus? Gembalaku. Halo? Saya tidak marah, saudara. Saya mengajar. Saya mengajar rahasia firman yang Anda tahu, saya kasih tahu rahasianya. Halo? Saya baca ayat 8. Saya percaya. Dan Allah, dengar, sanggup. Siapa yang sanggup? Allah. Bukan gereja. Halo? Allah sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia anugerah kepada supaya kamu apa? Baca. Supaya kamu senantiasa berapa lama? 1 menit, 2 menit, 1 jam, sehari, setelah senantiasa apa? Berkecukupan di dalam apa? Segala sesuatu. Bisa itu uang, bisa itu baras, bisa itu pakaian, segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita share. Kasih, tadi kita belajar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda jangan gemeter dengan firman Tuhan. Makanya saya kata ini adalah misteri. Banyak gereja tidak tahu ajarannya. Dan Tuhan kasih saya pribadi. Saya tidak nyontek, saudaraku. Saya duduk sampai dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin jam 12 malam saya masih bolak-balik, saudara. Rupanya iblis akan ganggu saya barangkali. Gak boleh khotbah ini. Ayat 10 kita baca. Ia yaitu Allah di sini. Yang apa? Menyediakan benih bagi penabur. Ingat ayat 7 kita bicara menabur dengan banyak dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan apa? Melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Buah kebenaranmu. Amin. Kita benar karena iman. Orang benar hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Allah yang menyediakan. Allah yang melipat gandakannya. Bukan gereja. Bukan hukum Taurat. Ini Rasul Paulus yang tulis kepada gereja di Korintus. Allah yang akan menyediakan semuanya. Notis satu seperti ini. Perlu kita semua mengetahui bahwa yang menulis ayat ini, saya baru bilang, lihat tadi adalah Rasul Paulus. Mantan apa? Ahli Taurat. Yang tidak pernah bercacat dalam ketaatan, dalam melakukan hukum Taurat. Dia yang tulis ini. Notis selanjutnya saya taruh seperti ini, saudaraku. Rasul Paulus sama sekali tidak mengatakan, berilah persembahan perpuluhanmu dengan takut dan gentar. Dia bilang gitu tidak? Tidak. Orang-orang, ya perhitungan segala macam. Dia tidak bilang kau beri persembahan dengan takut dan gentar. Tetapi memberi dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Firman Tuhan, bukan saya. Tapi zaman sekarang saya setiap hari saya dipaksa, saudaraku. Untuk kasih persembahan perpuluhan. Ada juga yang berpikir, oh Pak, tapi kan malaikat 3 itu khotbahnya lain. Karena itu kita harus itu untuk orang Israel. Dan malaikat 3 ayat 10 tidak berbicara soal uang. Makanya bilang balalang pelahap akan hilang. Kebun-kebun. Ubi. Jagung. Mereka itu perpuluhan supaya ada cukup makanan di rumah. Kenapa beri perpuluhan bukan dengan uang. Tetapi kenapa gereja jadikan itu uang? Halo? Kenapa saudara gak bawa singkong? Gak bawa ubi? Gak bawa padi?
Kasih perpuluhan. Oh, saya ini kok penghinaan apa? Masa saya ini pendeta, saya S3 kok dikasih singkong? Nah, Anda bisa jawab, itu aslinya begitu. Iya. Kalau Anda mau pelajari Malaikat 3, yang saya sudah pelajari bolak-balik. Malaikat 3. Kalau Malaikat 3 benar, bangsa Israel merampok, mencuri, Tuhan tidak akan tinggalkan Israel 400 tahun. Setelah buku Malaikat. Halo? Alkitab. Poin terakhir, sudah lewat waktu. Apakah hukum Taurat dosa? Is the law sin? Kita baca Roma 6 ayat 14. Sebab kamu, itu jemaat Kristus di Roma, tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ini jemaat, Paulus bicara jemaat. Karena kamu tidak apa? Baca keras. Kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia anugerah. Kamu nggak lagi hukum dengan dosa di bawah hukum Taurat. Paulus yang bilang, bukan saya, Bapak Ibu. Berarti apa? Hukum Taurat adalah dosa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 56. Paulus lagi tulis pada jemaat Korintus. Sengat maut ialah dosa. Bahasa yang keras. Dan kuasa dosa ialah apa? Firman Tuhan. Kuasa dosa ialah firman Tuhan. Jadi, perpuluhan adalah dosa karena perpuluhan adalah hukum Taurat. Jelas? Firman Tuhan. Mungkin saudara mau Pak Arif, kacau, udah lebih kacau. Telepon saya, Bapak Ibu. Kita diskusi tentang ini. Amin. Baca ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan atau menganugerahkan kepada kita kemenangan. Halo, tepuk tangan saudara. Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak lagi di bawah dosa. Kita tidak lagi belenggu hukum Taurat. Itu dosa. Anda baca, saya baca. Yang menulis Rasul Paulus. Ahli Taurat. Mantan. Amin. Ya, kita selesai. Rikasanya kita akan selesaikan. Yesus, judul tadi kita belajar, judulnya Yesus menggenapi hukum Taurat. Poin nomor 1 kita belajar bukan untuk meniadakan. 2, dia mendirikan jemaatnya. 3, kita belajar tentang kasih. 4, kita belajar tentang iman. Kita belajar tadi itu continue. Yang nomor 5, kita Paulus menganggapnya sampah. Kita belajar kapankah penyelesaian kutuk di kayu salib. Kita belajar, kita dibawa anugerah. Nomor 7, nomor 8, perpuluhan adalah hukum Taurat. Nomor 9, apakah hukum Taurat dosa? Aplikasinya gimana? Saya taruh ada 3. Jelas sekali Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Dia tidak hapuskan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak akan hilang. Tetapi kita tidak dibawa hukum Taurat. Oke? Dia menggenapi. Oke, bukan dia sendiri bilang, aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Berarti masih ada hukum Taurat dan mengalahkan kutuk hukum Taurat ketika dia mati di kayu salib. Continue nomor 2, aplikasi saya taruh, persembahan perpuluhan adalah hukum Taurat. Hanya untuk siapa? Bangsa Israel. Jadi apakah perpuluhan adalah dosa? Menurut Alkitab itu dosa. Karena kuasa dosa ialah hukum Taurat. Anda baca, saya baca. Kuasa maut, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat adalah apa? Kuasa maut dan kuasa dosa. Nomor 3, aplikasi. Persembahan perpuluhan adalah hukum Taurat. Hak milik yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Bangsa Israel. Bukan kepada orang non-Israel. Atau non-Yahudi. Khususnya apa? Orang Indonesia. Bukan. Jangan diklaim-klaim, saudara. Itu hak milik, warisan untuk bangsa. Jangan saudara klaim-klaim. Udah gitu, sekarang perpuluhan pakai duit lagi. Saudara kasih segini, diganti lebih banyak. Kalau kasih 100, jadi 1000. Kasih 1000 jadi 1.000.000. Emangnya main loto? Saya dengar itu. Jadi kata terakhir saya taruh seperti ini. Saya sudah lewat waktu. Yesus Kristus telah menggenapi hukum Taurat di kayu salib. Amin. Saya selesai. Jadi doanya gimana?
Mungkin Anda sekarang mulai, wah Pak Rito ini khotbah bikin saya pusing Pak. Makanya saya bilang teman saya, Paulus mengatakan ketika saya berbicara, saya berbicara rahasia firman Tuhan. Misteri. Kalau udah tahu, sekarang baru tahu. Kalau saya baca Raga, saya akan berdoa. Kalau Anda belum terima Tuhan Yesus untuk hidup anugerah, harus terima Tuhan Yesus. Kita bebas dari hukum Taurat. Saudara ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya baru mendengar firman-Mu dan saya mengerti. Saya tidak mau hidup di bawah hukum Taurat, yaitu hukum dosa. Saya membuka hati saya. Ampuni segala dosa saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Kalau Anda dengan jujur berdoa itu, ini hari juga Anda terima Tuhan Yesus buka hati. Anda tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Anda hidup di bawah anugerah dengan iman pada Tuhan Yesus. Mari kita terima doa berkat. Kiranya kasih Bapa, kasih Allah, dan seluruh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, bahkan kuasa melalui Roh Kudus, dan kiranya segala kasih anugerah dan segala kebaikan dan segala kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita selesai. Saya harap supaya minggu depan kita gabung, kita belajar lagi satu firman lagi. Dengan itu saya mengatakan God bless you. Goodbye.